Kisah Nabi Yahya alaihi salam. Yahya tumbuh di bawah asuhan Nabi Zakaria dan ibunya yang saleh. Ia telah menguasai dan memahami kitab Taurat sejak muda. Sifat dan perangannya sungguh luhur. Ia pun sangat berbakti kepada orang tua. Karenanya, Allah mengangkat Yahya sebagai nabi untuk berjuang dan berdakwah bersama ayahnya, yaitu Nabi Zakaria. Sementara itu, kaum Bani Israel yang berdiam di Palestina diserang oleh bangsa Romawi. Mereka berhasil dikalahkan dan harus menjadi jajahan bangsa Romawi. Kemudian ditunjuklah Herodes sebagai raja. Ia memerintah dengan sangat kejam dan sewenang-wenang. Pemerintahan Raja Herodes yang kejam membuat kaum Bani Israel sangat menderita. Sang raja bahkan membunuh para ulama yang menentangnya. Keadaan ini membuat kaum Bani Israel terpecah. Masing-masing kelompok membentuk aturan dan pemimpin sendiri. Inilah yang menyebabkan munculnya nabi-nabi palsu. Mereka mengaku sebagai utusan Allah yang sejati. Dakwah dan ajaran kebenaran Nabi Yahya lantang terdengar. Sedikit demi sedikit, Nabi Yahya berhasil mengajak beberapa orang untuk kembali ke ajaran yang benar. Sebagai bukti taubat, Nabi Yahya membaptis mereka dengan cara memercikan air sungai Yordan. Perbuatan Nabi Yahya ini membuat kaum Bani Israel lainnya menjadi sangat murka dan semakin membenci Nabi Yahya maupun Nabi Zakaria. Sementara itu, Raja Herodes yang kejam berniat untuk menikahi putri tirinya sendiri, yaitu Herodia. Keinginan Raja Herodes ini ditentang oleh Nabi Yahya. Karena haram hukumnya seorang bapak menikah dengan anak tirinya. Kecaman Nabi Yahya tentu saja membuat Raja Herodes menjadi sangat murka. Herodia marah kepada Nabi Yahya yang menghalangi pernikahannya dengan sang ayah. Ia pun berencana untuk menggoda Nabi Yahya dan membuktikan bahwa sesungguhnya Nabi Yahya pun tidak akan tahan dengan pesonanya. Namun usahanya gagal. Nabi Yahya sama sekali tidak tertarik kepada dirinya. Herodia pun marah dan bersumpah untuk menghancurkan Nabi Yahya. Keteguhan Nabi Yahya dalam berdakwah membuatnya harus menghadapi dua kekuatan besar, yaitu kaum Bani Israel dan Raja Herodes, serta putri Herodia yang sangat berkuasa. Putri Herodia meminta agar sang raja mengerahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Dengan demikian, mereka bisa menikah tanpa ada yang menghalangi. Dan rencana jahat itu dibantu oleh kaum Bani Israel. Mereka rela bekerja sama dengan penjajah demi menyingkirkan Nabi Yahya. Penangkapan Nabi Yahya dilakukan secara besar-besaran dan akhirnya mereka berhasil menangkap Nabi Yahya. Nabi Yahya pun dibawa ke istana untuk diserahkan kepada Raja Herodes dan putri Herodia. Kematian Nabi Yahya segera tersebar. Meskipun sedih kehilangan putra satu-satunya, Nabi Zakaria tetap melanjutkan dakwahnya. Bagi kaum Bani Israel, halangan mereka masih ada satu, yaitu Nabi Zakaria. Mereka pun berusaha untuk menangkap Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berlari dari kejaran prajurit Romawi. Ia kemudian bersembunyi di dalam batang pohon. Iblis yang mengetahui tempat persembunyian Nabi Zakaria segera memberitahu prajurit. Maka ditebanglah pohon itu. Saat pohon itu tumbang, Nabi Zakaria tidak ada di dalamnya. Namun, lama setelah itu, Nabi Zakaria tidak pernah muncul lagi. Apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Zakaria dan Nabi Yahya sungguh kejam, dan orang-orang yang demikian mendapatkan murka dari Allah. Selesai. Ancaman Allah terhadap kaum yang membunuh Nabi ada pada surat Ali Imran ayat 21.
Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada perintah Allah dan membunuh nabi-nabi dengan tidak benar dan membunuh orang-orang yang menyerukan keadilan kepada manusia, maka beri ancamlah mereka dengan siksa yang pedih.